Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Sekali peristiwa datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu, maka Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Perintah yang mana yang pertama dari semua perintah?" Pertanyaannya mirip dengan pertanyaan pemuda kaya. "Guru, kebaikan apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Santo Yohanes Paulus II dalam ensiklik Veritatis Splendor menulis, "Bagi orang muda pertanyaannya bukanlah tentang peraturan yang harus diikuti, tetapi tentang makna hidup sepenuhnya." Baik pemuda kaya maupun ahli Taurat ingin mengetahui apa yang paling penting dalam hidup, apa tujuan hidup kita, bagaimana kita harus menjalani hidup kita. Tidak ada yang benar-benar dapat menghindari pertanyaan mendasar ini. Bahkan pendekatan hidup yang paling dangkal yang hanya mencari kepuasan sesaat merupakan jawaban implisit untuk pertanyaan itu. Mengajukan pertanyaan apa tujuan hidup kita dengan serius dan tulus merupakan langkah penting menuju kedewasaan dan menemukan Tuhan. Saudara-saudari, Yesus menanggapi ahli Taurat itu dengan mengutip Shema Israel dari kitab Ulangan bab 6 ayat 4-5. "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu." Ahli Taurat itu mengetahui bagian itu dengan baik. Oleh karena itu Yesus tampaknya meneguhkan apa yang sudah diduga oleh ahli Taurat, seperti yang ditunjukkan dalam kisah perjumpaan ini dalam Injil menurut Lukas, di mana Yesus menyuruh ahli Taurat menjawab pertanyaannya sendiri. Seolah-olah seorang pelatih sedang mengingatkan pemain berpengalaman untuk berpegang teguh pada hal-hal yang paling dasar. Inti perjanjian lama dan perjanjian baru adalah kasih Allah bagi manusia dan kebutuhan manusia untuk mengasihi Allah. Poin prinsip dari perjanjian baru adalah bahwa Allah menjadi manusia sehingga manusia dapat mengasihi Allah dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudari, Yesus memang menambahkan hukum lain pada hukum kasih kepada Allah, yakni kasih kepada sesama. Namun hukum kedua adalah konsekuensi dari yang pertama. Katekismus Gereja Katolik menyatakan bahwa perintah pertama memerintahkan kita untuk mencintai Tuhan di atas segalanya dan semua makhluk untuk Dia dan karena Dia. Amal bukan sekedar filantropi. Kita mengasihi sesama kita karena kita ingin mengasihi Tuhan. Santo Yohanes Penginjil mengatakannya dengan lebih ringkas. "Saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah begitu mengasihi kita, maka kita juga harus saling mengasihi. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya menjadi sempurna di dalam kita." Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran.
Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa